Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Pratama Hairul Ramadan, NPM 2006020037. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Haji Sulastini, MSI, Asisten Dosen Anopan Ansori, SIP, MAP, dan Adi Surya STMT. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Polisi Negara pada Era Globalisasi dan Wajah Tanas Indonesia. Polisi negara di era globalisasi. Di era globalisasi, di mana perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi semakin canggih, angka kriminalitas pun mengalami peningkatan, kedudukan Polri sebagai gatekeepers dalam proses peradilan pidana pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap pembuatan pidana. Hal ini berpangkal dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana dan menyelidiki perlakuan kejahatan pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok ketentuan mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Akan tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirnya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi represif kepolisian terdiri atas 3 rangkaian tindakan, yaitu yang pertama, polisi harus mencari sejumlah informasi yang dapat mendukung suatu kesimpulan bahwa yang terjadi memang suatu tindakan pidana. Yang kedua, rangkaian tindakan kedua adalah upaya menemukan siapa yang tersangka. Yang ketiga, rangkaian tindakan yang dilakukan polisi tersebut setelah ditemukannya tersangka pelaku kejahatan tersebut. Tahap yang paling krusial karena biasanya dibarengi dengan upaya-upaya paksa yang syarat dengan kekerasan. Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan dan keamanan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dikatakan bahwa polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik. Pemolisian merupakan filter terakhir untuk mencegah dampak globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemolisian yang baik mengantisipasi dinamika lingkungan strategis sebelum dampak yang buruk dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, globalisasi, ekonomi, dan terorisme memiliki suatu rangkaian khusus dan pola hubungan di mana perkembangannya mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, tahan, menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, mengacu keadaan nyata, real yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indera manusia. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi, pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya.
Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut. Aspek nasional meliputi si kaya mampu. Yang pertama, posisi lokasi geografi. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, kemampuan penduduk. Aspek sosial meliputi Polek Sosbud Hankam, yaitu ideologi, politik, budaya Hankam. Kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional. Fungsi ketahanan nasional. Sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Sebagai pola dasar pembangunan, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek nasional. Hakikat ketahanan nasional. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah dan jasmaniah. Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Kedua, pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi yang di situasi nasional dan internasional. Demikianlah, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.